Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmah, nikmah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atas limpahan rahmatnya pula pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat di dalam majelis yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa harapan besar. Mudah-mudahan setelah kita selesai dan bubar dari acara ini dan pulang ke rumah masing-masing, maka seluruh dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, mohon maaf untuk malam ini kajian kitab kita break dulu ya, karena Ustadz yang telah ditugasi untuk mengaji kitab setiap bulannya dalam rutinan kajian Aswaja Nusantara pada malam hari ini berhalangan. Jadi pada malam hari ini ada 3 ustadz yang berhalangan, Pak Ustadz Sahlani, Pak Ustadz Fathul Ulum, dan Ustadz Nur Hidayat. Jadi memang di Aswaja Nusantara ini banyak ustadznya gitu. Karena memang prinsip saya semakin banyak ustadz maka semakin kuat. Semakin banyak matahari itu di lembaga keagamaan maka semakin kuat. Jadi bukan prinsip saya itu ustadz saling menjegal, mengalahkan, saling menenggelamkan, tidak. Kalau saya dalam satu lembaga itu semakin banyak ustadznya maka akan semakin kuat dan semakin kokoh lembaga tersebut. Mudah-mudahan nanti semakin banyak ustadz yang bergabung di lembaga kita. Allahumma amin. Ya, jadi untuk malam hari ini sementara saya badali ya. Karena memang juga kemarin kita sudah ngobrol khusus dengan Pak Ustadz Fathul Ulum bahwa untuk kajian kitab selanjutnya itu beliau terus yang menghandle. Artinya kitab yang selama ini kita bahas yaitu Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah itu nanti kalau sudah khatam akan dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Setelah khatam entah nanti kitab fikih atau kitab tasawuf, nah itu nanti tetap yang menghandle Ustadz Fathul Ulum. Jadi bukan saya. Kalau saya khusus di hari Jumat. Jadi ada kajian khusus kitab hari Jumat setelah Isya. Nah itu rutin setiap minggu sekali. Kalau mungkin Bapak dan saudara-saudara ada waktu luang bisa bergabung di hari Jumat tersebut. Kemarin sudah kita mulai, tapi karena ada sedikit miskomunikasi sehingga untuk mengawali kajian kitab kemarin belum sempat kita awali. Insya Allah Jumat depan akan kita awali. Monggo bapak-bapak yang mungkin ada waktu luang dan ingin untuk menambah wawasan keilmuan, silakan bergabung dengan kami. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, dalam perjalanan kehidupan manusia pasti ada yang namanya sebuah hubungan, entah hubungan kerabat, sahabat, teman dekat, hubungan guru dan murid, dan lain sebagainya. Ketika seorang memutuskan bahwa dirinya tidak perlu untuk menjalin sebuah hubungan, tidak perlu untuk berkomunikasi, menutup diri, tidak bersosialisasi, maka itu sebuah konsep yang salah, sebuah konsep yang keliru. Sebab manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Tidak bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri, beraktivitas sendiri, tidak mungkin, tidak bisa. Semua membutuhkan yang lain karena kita makhluk bersosialisasi. Untuk itu wajib bagi kita untuk menjalin sebuah hubungan.
Setelah hubungan terjalin, maka wajib untuk menjaganya. Kemudian apabila hubungan tersebut sampai retak, terputus, bubar, maka wajib pula bagi kita untuk menyambungnya kembali. Nah, jadi urutannya manusia wajib untuk menjalin hubungan. Setelah hubungan terbangun, wajib untuk menjaganya. Apabila hubungan itu retak dan putus, wajib untuk menyambungnya. Sebagaimana penjelasan dari Rasulullah, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Paham nggih? Oh, tereng. Kalau paham nggih saya cukupkan sampai di sini. Maknanya kurang lebih laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung hubungan silaturahim itu adalah al mukafi. Al mukafi itu adalah orang yang saling membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kunjungan dengan kunjungan, membalas pemberian dengan pemberian. Itu mukafi. Jadi kalau orang ingin membangun suatu hubungan yang sudah retak kemudian dengan jalan mukafi, maka itu bukan yang namanya al-wasil. Jadi al-wasil itu maknanya orang yang membangun atau menyambung tali silaturahim. Kalau nanti panjenengan datang ke rumah saya, maka saya akan balas mengunjungi rumah panjenengan. Kalau panjenengan memberikan hadiah kepada saya, maka saya pun juga akan memberikan hadiah kepada panjenengan. Kalau panjenengan berbuat baik kepada saya, maka saya pun juga akan berbuat baik. Kalau tidak, ya tidak. Nah, itu bukan wasil. Itu bukan menyambung hubungan silaturahim. Walakinnal wasil, akan tetapi orang yang menyambung hubungan silaturahim, alladzi idza quti'at rahimuhu, ketika hubungan kerabat itu diputus, hubungan persaudaraan itu diputus, wasolaha, kemudian dia menyambungnya kembali. Jadi itu yang dimaksud dengan wasil. Namanya quti'ah itu ada kalanya diputus, memutus atau terputus. Kalau diputus dan memutus itu biasanya kan ada konflik, entah pihak saya atau pihak sana itu yang memutus atau diputus. Nah, itu konflik. Kalau terputus itu biasanya ketika hijrah atau sedang merantau, kemudian saking lamanya tidak berjumpa, kemudian sampai terputus. Nah, baik diputus, memutus ataupun terputus, maka wajib bagi kita untuk menyambungnya kembali. Karena bagi orang yang memiliki hubungan kekerabatan, persaudaraan, hubungan guru dan murid, kok kemudian terputus dan tidak mau untuk menyambungnya kembali, maka konsekuensinya sangat berat. Rasulullah menjelaskan, la yadkhulul jannah qati'un, la yadkhulu ora manjing al jannata ing surga sapa qati'un wong kang medhot. Nah, qati' di sini kemudian ditafsiri oleh muhaddis qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Jadi kita punya kewajiban moral kalau sudah punya hubungan dengan seseorang, hubungan baik, kemudian sampai terjadi konflik, terjadi perseteruan, kemudian kita bubar, pecah, putus, maka kita punya kewajiban moral untuk menyambungnya kembali. Sebab kalau kemudian kita di dunia ini punya konflik seperti itu, kemudian kita tidak mau menyambungnya, kelak fi yaumil qiyamah tidak akan masuk surga, karena surga itu adalah rahmat Allah. Orang yang memutus tali silaturahim, maka Allah pun juga akan memutus rahmat orang tersebut. Kalau rahmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka potensi atau kesempatan untuk masuk ke dalam surga menjadi hilang. Karena surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu di momen yang luar biasa ini, di halal bihalal ini, kalau mungkin kita pernah konflik, berseteru, pernah bermusuhan dengan saudara-saudara kita, melalui momen yang luar biasa ini, halal bihalal, mari kita sambung kembali, mari kita berjabatan lagi, berangkulan kembali, dengan harapan senantiasa Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada berkah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam al-afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.